Kembali lagi bersama kami di Regia Finansia. Kali ini kita akan mencari apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga saham Innov PT Innocycle Technology Group. Nah, nanti kita lihat apakah ada hal-hal yang cukup unik dalam laporan keuangan kali ini. Kita lihat di sini ada direksinya ya, ada disebutkan. Untuk direktur utamanya ada Jae Hyuk Choi, alamat kantor di kawasan industri Pasar Kemis di Tangerang. Kemudian ada juga direkturnya yaitu Kim Kwang Sin. Untuk alamat ini sebagai direktur ya. Kemudian alamat kantornya sama juga di kawasan industri Pasar Kemis. Untuk alamatnya ada apartemen Greenview Pondok Indah. Nah, Pondok Indah Jaksel ya. Jaksel. Kita lihat. Nah, ini ada asetnya. Untuk asetnya sendiri, untuk yang tahun lalu itu, untuk yang kas dan setara kas itu 81 miliaran dan sekarang meningkat menjadi 142 miliaran. Cukup bagus. Kemudian piutang usaha tahun kemarin 72 miliaran, sekarang menjadi 92 miliaran, agak meningkat ya. Ini berarti agak macet nih piutangnya. Kemudian pihak ketiga ada 55 miliaran, sekarang menjadi 54 miliaran, berkurang sedikit. Kita lihat persediaannya 136 miliaran, jadi berkurang dari tahun lalu 177 miliaran. Jumlah aset lancar 483 miliaran, meningkat dari tahun lalu 437 miliaran. Jadi totalnya ini, jumlah asetnya ini bertambah ya, menjadi 1 triliunan dari 900-an miliar. Kemudian kita lihat ini yang liabilitas jangka pendek, utang bank jangka pendek. Di sini ada 528 miliaran dari 400-an miliaran. Jadi sedikit meningkat utangnya. Kemudian utang usaha pihak berelasi, nah ini menurun ya, dari 10 miliaran menjadi 1 miliaran. Pihak ketiga menurun juga menjadi 4 miliaran, 45 miliaran. Kemudian ini ada liabilitas sewa meningkat ya, dari 15 miliaran menjadi 16 miliaran. Untuk yang jumlah liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek, ini untuk overall meningkat menjadi 682 miliaran dari 593 miliaran. Kalau dilihat dari yang di sini jumlah hutang jangka panjangnya, jadi yang jangka pendek lebih banyak ya. Jangka panjang cuma 71 miliaran, tapi menurun dari tahun lalu sebesar 112 miliaran. Untuk keseluruhan itu 754 miliaran. Jadi meningkat paling 50 miliaran saja dari tahun lalu. Kita bandingkan dengan ekuitasnya, wah ternyata utangnya lebih tinggi daripada ekuitasnya. Ekuitasnya hanya 277 miliaran dari 293 miliaran, bahkan menurun dari tahun lalu. Jika dibandingkan dengan liabilitas mungkin 2-3 kali lipat ya. Di sini ada penjualannya menurun dari 533 miliaran menjadi 464 miliaran. Beban pokok penjualan pun menurun juga. Jadi laba brutonya ini menjadi 87 miliaran. Dari tahun lalu itu mereka bisa mencatatkan laba 100 miliaran. Beban usaha menurun sedikit saja. Penjualannya menurun banyak tapi beban usaha menurun sedikit menjadi 77 miliaran. Kita lihat langsung untuk yang laba rugi tahun berjalan. Jadi tahun ini untuk overall itu setelah dikurangi pajak dan lain-lain itu menjadi minus 15 miliaran. Dari tahun lalu itu minus 8 miliaran. Jadi berarti perusahaan ini masih rugi. Tapi ini untuk yang kuartal ketiga ya. Laba rugi tahun berjalan. Nah, 15 miliaran ruginya. Laba rugi per saham dasar minus 8. Kita lihat yang arus kas. Yang arus kas penerimaan dari pelanggan di sini pun berkurang ya, karena mungkin penjualan berkurang, jadi dia berkurang menjadi 400-an miliar saja dari 500-an miliar. Pembayaran kepada pemasok atau pihak ketiga, wah ini pun berkurang juga menjadi 326 miliaran saja dari 400 miliaran saja. Pembayaran kepada karyawan 68 miliaran, turun dari tahun lalu 72 miliaran. Pendapatan bunga ini meningkat ya, dari 162 juta saja menjadi 1,1 miliaran. Pembayaran bunga dan beban keuangan minus 34 miliaran, cukup tinggi. Pada tahun lalu minus 18 miliaran.
Kita lihat berarti total 12 miliaran untuk yang arus kas operasional. Kemarin minus 33%-an. Ini aset tetap mereka dah lepas 400-an juta, dari kemarin 1,9 juta. Perolehan 33 miliaran, tak beli apa saja ya untuk aset tetap ya. Dan di sini agak tinggi. Di sini ada pembayaran dividen tunai tahun lalu ada, sekarang enggak. Hutang bank jangka pendek penerimaan. Nah, hutang lagi nih 179 miliaran, tahun lalu cuma 57 miliaran. Pembayaran, oh ini pembayaran agak tinggi 66 miliaran dan dari 11 miliaran. Kita lihat, nah ini ada kas dan setakas pada akhir tahun, terdiri dari 1,4 miliaran kas di tangan, sedikit menurun dari tahun lalu. Kemudian nyambeng ini sedikit meningkat. Kemarin 58 miliaran, sekarang menjadi 60 miliaran. Kemudian ada deposito juga, tahun lalu gak ada, sekarang ada deposito kurang lebih 79 miliaran. Jadi mereka ada taruh ya di deposito berjangka kali ini. Nah, ini ada nama-nama dewan komisaris, dewan direksinya. Nah, ada gak yang berubah? Tampaknya ini gak ada yang berubah ya dari manajemennya. Untuk yang komite audit juga sama ya. Nah, ini kita skip. Dan menghitung. Ini kita skip ya. Biasanya ini sampai arus kan ini. Jadi kalau mau lihat lebih detail lagi, kalau mau tahu tulisan-tulisan ini bisa langsung buka di lapangan keuangannya ya. Nah, ini udah langsung kas yang rupiah yang dipegang di tangan nih ya. Ada kurang lebih 726 miliaran, sedikit menurun dari tahun lalu 726 juta. Dari tahun lalu kurang lebih 1,2 miliaran. Yang dolar ini agak meningkat ya. Kemarin cuma 64 juta, sekarang menjadi 755 juta. Ini ada yang di Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia disimpan paling banyak menjadi 46 miliaran, pada tahun lalu cuma 10 miliaran. Yang kedua Bank Raya Indonesia, yang ketiga Bank Mandiri. Di sini tahun lalu gak ada Bank Bukopin. Sekarang ada Bank Bukopin. Ini entah salah tulis atau gimana ya. Ini entah Bank Bukopin atau Bank Bukopin. Kayaknya belum pernah dengar ada Bank Bukopin. Bank Wuri Saudara Indonesia, nah meningkat sedikit menjadi 110 juta. Jadi totalnya itu yang di bank 50-an miliaran. Dari tahun lalu 16 miliaran. Kemudian ini ada dolar USD yang disimpan di bank juga, paling banyak taruh di Bank IBK Indonesia. Tapi bank di IBK Indonesia ini pun udah menurun dari tahun lalu. Tahun lalu sebesar 38 miliaran, sekarang menjadi 2 miliaran. Kini rata-rata nilainya berkurang ya, tapi Bank Shinhan ada naik. Kemudian ada won Korea di Bank Shinhan. Ini untuk yang deposito berjangka. Nah, yang tadi nih, mereka ada taruh deposito berjangka di Bank IBK Indonesia sebesar 79 miliaran. Tapi dalam bentuk dolar ya. Tahun lalu gak ada, sekarang jadi ada. Jadi totalnya kas yang di 142 miliaran, dari tahun lalu hanya sebesar 81 miliaran. Pihak ketiga. Nah, ini berdasarkan umur dari piutangnya. Yang belum jatuh tempo ada 67 miliaran dari 56 miliaran. Wah, ini yang lebih dari 121 hari. Dan mungkin 4 bulannya. 4 bulan itu 48 miliaran dari 42 miliaran. Berarti agak macet nih. Tahun lalu cuma 42 miliaran, sekarang menjadi 48 miliaran. Dan jika dilihat, bahkan untuk yang belum jatuh tempo 67 miliaran berbanding dengan 48 miliaran cukup tinggi nih yang udah lama. Berdasarkan mata uang, kita lihat dulu. Mata uang berarti mereka taruh di rupiah lebih banyak 127 miliaran, dan tahun lalu itu
kurang lebih 116 miliaran. Jadi melalui peningkatan untuk yang dolar itu 29 miliaran, meningkat juga 2 kali lipat dari tahun lalu sebesar 14 miliaran. Ini adalah persediaan. Kita lihat persediaan ini rata-rata menurun ya. Nah, ya saja 97 miliaran tahun lalu, sekarang menjadi 94 miliaran. Biaya di muka provisi juga menurun, sewa operasi menurun, asuransi meningkat sedikit, lain-lain. Nah, ini lain-lain yang meningkat banyak. Kita tidak tahu ini lain-lain ini apa. Ada uang muka pembelian 3 miliaran, ya hampir sama ya. Ini dana dibatasi penggunanya. Tadi kita lihat memang ada dana dibatasi penggunanya. Ternyata itu untuk Bank Loan Saudara Indonesia. Nah, di sini ada dijelaskan bunganya itu per tahun 0,60 saja. Tapi ini bentuk dolar ya. Periode jatuh tempo 1 sampai 2 bulan. Oh, 1 sampai 2 bulan nih. 0,6%. Jadi kita bisa tahu ya, ternyata dana yang dibatasi penggunaannya yang tadi yang 12 miliaran itu ternyata untuk taruh di deposito berjangka dari Bank Wuri Indonesia. Investasi pada entitas asosiasi, kita lihat apakah ada meningkat dari tahun lalu atau tidak. PT Uresel Indonesia, wah sama saja 45,8% dari tahun lalu, sama juga kepemilikannya. PT Pastipaci Tangerang Darulang, sama saja 19%-an. Kemudian kita lihat yang aset lancar. Aset lancar sedikit berkurang menjadi 111 miliaran dari 135 miliar. Aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini berkurang juga ya. Untuk liabilitas jangka pendek berkurang, liabilitas jangka panjang meningkat banyak 48 miliaran. Nah, ini aset tetap. Mereka ada tambah bangunan, kendaraan peralatan pabrik dan peralatan kantor. Tapi mereka ada pengurangan juga di kendaraan sebesar 780 jutaan. Ini ada aset dan penyelesaian, ada kurang lebih 14 miliaran. Nah, jadi ini walaupun ada tambah, ada susut juga ya. Susutnya banyak nih. Saya harus diwaspadai kayak penyusutannya. Apakah penyusutannya itu terlalu cepat atau tidak, ataukah mereka menaruh nilai yang terlalu besar untuk penyusutan dari aset tetap, dan sehingga uangnya itu bisa digunakan untuk tempat lain. Jadi kita harus waspada ya. Beban pokok penjualan, nah ini meningkat menjadi 20 miliaran dari 18 miliaran yang tadi ya. Nah, ini kita apa dulu. Ini ada aset tak berwujud, hak pakai tanah dan perangkat lunak. Ini rata-rata menurun nih, menjadi 129 jutaan saja dari 147 jutaan. Properti investasi tampaknya cuman tidak ada ya. Utang bank jangka pendek dalam bentuk dolar ada 186 miliaran. Jadi ini cukup apa ya? Cukup banyak ini hutangnya. Ada Bank Indonesia 79 miliaran dari tahun lalu 78 miliaran. Bank IBK Indonesia 263 miliaran. Nah, ini paling banyak. Ini ditambah lagi pada tahun lalu cuma 144 miliar totalnya ini. Totalnya dalam bentuk dolar ini banyak. Nah, di sini ada dijelaskan kontrak-kontrak dengan banknya itu sendiri. Ini utang usaha. Utang usaha pihak berelasi kurang lebih 1 miliaran, berkurang dari tahun lalu sebesar 10 miliaran. Pihak ketiga berkurang juga menjadi 45 miliaran dari 59 miliaran. Nah, ini untuk jatuh temponya. Wah, ternyata piutangnya itu ada yang jatuh tempo banyak. Ternyata hutangnya pun sama juga. Tapi kalau tidak salah 40 miliaran, ini 29 miliaran. Berdasarkan mata uang. Nah, ini utang dalam bentuk dolar ini agak tinggi nih. Tapi memang sudah menurun dari 49 miliaran menjadi 39 miliaran. Tapi ini agak susah
Karena setahu kami hutang dalam bentuk dolar jika terlalu banyak, tapi kas dolar itu sedikit, itu agak ngeri sih. Bunga 34 miliaran menjadi 33 miliaran. Listrik 2 miliaran menurunnya dari tahun lalu 24 miliaran. Ini liabilitas sewa. Kurang dari 1 tahun 17 miliaran, sedikit menurun. Di atas 1 tahun menurun juga 13 miliaran. Bagi yang jangka pendek, liabilitas sewanya memang menurunnya dari 25 miliaran kemarin tahun lalu menjadi 12 miliaran saja. Nah, ini yang tadi ya. Ini tadi sudah ada dibahas tadi. Berdasarkan perjanjian obligasi, beban jasa kini ini ada pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham terbesar itu ada PT Hero Indonesia, kemudian ada Samudra Industri, kemudian itu tadi yang 2022. Nah, yang 2023 ternyata Hero-nya itu menghilang. Jadi Samudra saja sama Pak Sandiaga Sumarto. Kita sama masyarakat. Nah, yang pajak kita skip ya. Ini ada serat stapel. Nah, ini penjualan pihak berelasi. Pihak berelasi sedikit menurun. Pihak ketiga sedikit menurun juga menjadi 464 miliaran saja totalnya dari 533 miliaran. Kemudian ini yang melebihi 10% penjualan ada PT Hero Indonesia 161 miliaran dari 198 miliaran. Tapi kalau tidak salah PT Hero Indonesia tadi sudah agak ada jadi pemegang sahamnya. Kemudian ini ada serat stapel 336 miliaran menurun dari 378 miliaran. Bukan tenunan ada 90 miliaran berkurang dari 112 miliaran. Perabot rumah 38 miliaran dari 43 miliaran. Beban pokok penjualan saldo awal 65 miliaran dari 54 miliaran. Pembelian 215 miliaran dari 303 miliaran. Ini bahan bakunya rata-rata berkurang, tenaga kerja langsung pun berkurang. Nah, ini bebannya agak berkurang ya. Kemudian totalnya menjadi 377 miliaran dari 428 miliaran. Beban usaha transportasi dan akomodasi sedikit berkurang. Gaji dan kesejahteraan karyawan meningkat sedikit. Pemasaran dan promosi meningkat sedikit. Kemudian sewa operasional meningkat sedikit. Pokoknya totalnya itu 22 miliaran, menurun dari tahun lalu sebesar 26 miliaran. Itu untuk beban penjualan. Tapi beban umum beda lagi. Ini ada gaji juga, gajinya menurun 25 miliaran saja dari 27 miliaran. Ada jasa operasional sedikit meningkat, kemudian totalnya itu 77 miliaran dari 78 miliaran. Itu untuk total beban umum dan beban penjualannya. Kita lihat pendapatan lain-lain. Pendapatan sewa sedikit meningkat menjadi 3 miliaran dari tahun lalu cuma 1,9 miliaran. Laba siklus, nah ini mereka dapat 8 miliaran. Wah, ini hebat juga ya, 8 miliaran. Laba atas pendapat pelepasan aset tetap 420 juta. Kan total itu 12 miliaran. Ini adalah catatan kerugian penurunan. Ini beban keuangannya. Pendapatan bunga 1 miliaran dari 162 jutaan. Total minus 36 miliaran dari 17 miliaran. Jadi beban keuangannya ini agak tinggi. Ini kita skip.
Nah, ini ada. Nah, ini ulang-ulang saja ya. Nah, data ini standar. Nah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.